Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indri. Kita belajar bahasa Indonesia yuk. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks cerpen. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu tentang standar kompetensi dan tujuan pembelajaran. Jadi, standar kompetensi kali ini adalah 3.6 mengenai menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks cerpen yang kalian baca atau kalian dengar. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu mengharapkan agar kalian dapat menelaah struktur teks cerpen. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ada bentuk segitiga di dalam pelajaran bahasa Indonesia? Ini merupakan sebuah pola. Jadi struktur adalah cara atau sesuatu yang disusun dengan pola tertentu. Ingat, berarti ini merupakan pola tertentu di dalam sebuah cerpen. Kita akan beri sebuah akronim agar mudah diingat ya. Nah, akronimnya yaitu orang kompresda. Orang kompresda. O, orientasi. Rang, rangkaian peristiwa. Komplikasi. Resolusi. Dan da adalah koda. Akan Ibu jelaskan satu-satu supaya kalian paham konsepnya. Nah, di sini ada orientasi. Orientasi ini letaknya paling bawah karena masih memperkenalkan tokoh atau memperkenalkan latar. Belum ada tanda-tanda munculnya masalah. Kemudian mulai menanjak, letaknya di tengah sini kita sebut sebagai rangkaian peristiwa. Nah, ini mulai adanya tanda-tanda munculnya masalah. Mulai adanya tanda-tanda masalah. Selanjutnya, kita sampai di puncak permasalahan yang kita sebut sebagai komplikasi atau disebut klimaks. Di sini, ketika kalian membaca sebuah cerpen, kalian pasti menemukan bagian yang paling menegangkan atau yang paling seru. Itu disebut sebagai komplikasi atau puncak masalah. Jika sudah mencapai puncak masalah, butuh turun. Penurunan ini kita sebut sebagai resolusi. Resolusi berarti pemecahan masalah tadi. Nah, penulis berhak untuk menyelesaikan karyanya pada tahap ini. Kenapa? Karena penulis ingin memberikan kebebasan kepada pembaca untuk menyimpulkan peristiwa selanjutnya. Yang pasti pada tahap resolusi ini masalah sudah selesai. Tidak ada lagi yang gantung ceritanya. Nah, di sini ada namanya tahap koda. Tahap koda ini boleh ada, boleh juga tidak digunakan. Kenapa? Di sini merupakan kesimpulan. Boleh nanti kita simpulkan sebagai happy ending atau kita simpulkan sebagai sad ending, tergantung penulis. Baik, selanjutnya Ibu akan pertegas lagi konsep dari struktur teks cerpen. Ada orientasi. Yang pertama kali, orientasi adalah pengenalan awal cerita, biasanya mengenalkan tokoh atau latar. Nah, kita bisa ambil contoh, misalnya malam itu tidurku diganggu dengan suara tangis insan yang hampir merobek gendang telinga. Jadi ini merupakan situasi atau suasana kebisingan yang diakibatkan oleh suara tangis si insan tadi. Selanjutnya adalah rangkaian peristiwa. Nah, ini tadi seperti pada gambar dia mulai menanjak karena ada detail dari peristiwa tadi atau munculnya tanda-tanda masalah. Kita bisa ambil contoh, tanah pun dengan cepat terkumpul membentuk gunung kecil. Kuku insan yang panjang membuat sebagian tanah memasukinya. Kami makin terkesiap lagi saat ia memasukkan tanah itu ke dalam mulutnya, mencecapnya, lalu menelan tanah itu mentah-mentah. Jadi ini merupakan detail dari permasalahan nanti yang akan terjadi. Komplikasi atau klimaks. Komplikasi atau klimaks merupakan konflik yang mempengaruhi cerita, atau kita sebut juga sebagai puncak masalahnya. Nah, kita bisa ambil contoh,
adikmu dikeluarkan dari sekolah. Pihak sekolah tidak sanggup lagi menampung orang cacat pikir seperti Insan, katanya. Nah, di sini tadi dikatakan si Insan memiliki kelainan pola makan dengan memakan tanah yang ada di dalam rumahnya. Jadi ternyata kelainan tersebut bukan menjadi puncak masalah atau komplikasi di dalam cerita ini ya. Itu merupakan tanda-tanda masalah saja. Yang menjadi puncak masalah atau keberangan si kakak adalah saat si adik ini dikeluarkan dari sekolah karena pihak sekolah tidak mampu lagi mengajarkan si adik atau si Insan selayaknya siswa pada umumnya. Resolusi atau penyelesaian. Di sini resolusi atau pemecahan masalah sudah muncul. Misalnya, aku seorang lelaki yang pernah gagal menjadi kakak. Kini harus berdiri di ruangan selebar lapangan golf dengan berisikan lautan manusia. Berstatuskan sebagai wali dari seorang dosen yang pernah tersingkirkan dari dunia pendidikan 10 tahun yang lalu. Tak kurasa waktu begitu cepat berputar, meninggalkan gelar master di belakang nama Insan, adik laki-lakiku yang cacat. Jadi, pada tahap sebelumnya, pada tahap komplikasi, si kakak berang atau marah kepada kehidupan bahwa adiknya ini dikeluarkan dari sekolah. Itulah yang menjadi titik puncak masalahnya. Sampai si kakak memutuskan untuk mengajari adiknya sendiri, memaksakan dirinya untuk bisa membimbing adiknya sendiri untuk menjadi orang sukses. Dan sampai tiba masa di resolusi ini, si kakak pun berhasil membimbing adiknya menjadi orang yang sukses, yang walaupun dulunya dikeluarkan dari sekolah. Bahkan ia mendapatkan gelar master. Koda atau kesimpulan. Seperti yang saya ingatkan sebelumnya bahwa koda itu boleh ada atau boleh juga tidak, tergantung penulisnya. Penulisnya itu mau memasukkan bagian koda atau juga tidak memasukkan bagian koda. Ingat, tergantung penulisnya. Jadi koda itu adalah bagian kesimpulan di akhir cerita, apakah happy ending ataukah sad ending. Biasa ditutup dengan narasi tentang keadaan tokoh atau situasi setelah resolusi atau bagian pemecah masalahnya. Jadi ingat, dia memang letaknya setelah masalah itu selesai. Nah, contoh yang bisa kita ambil adalah dia berdiri mengenakan toga dan medali emas dengan begitu gagahnya. Bukan lagi seorang bocah yang hanya bisa tersenyum saat kumarahi. Nasib selalu menyibak rahasia. Anak kecil yang tidak normal pun dapat menggenggam dunia dengan tangannya, mewujudkan cita-cita remangnya, sempat terbelenggu oleh status sosial yang mendiskriminasinya dulu. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ibadah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa dukung channel Anak Muda Tarakan. Bye-bye.